من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad bin Ustaz wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita belum lanjutkan kitab apa yang harus kita baca, tetapi pada malam hari ini kita akan membahas tentang udhiyah. Ini yang sudah hampir, ya, yang berkaitan dengan udhiyah, kurban, ya, ukur dan sebagainya yang banyak dibahas oleh sebagian asatidz, para ulama. Sudah dibahas, masih sebagian yang simpang siur kita luruskan, ya. Udhiyah hukumnya adalah sunnah, ya, potong kambing, kurban, itu hukumnya adalah sunnah, asalnya adalah sunnah, ya, sunnah. Kalau dinadarkan jadi wajib. Kalau dia nadar jadi wajib. Misal, kalau saya sembuh atau nanti saya punya rezeki dari saya mendapatkan rezeki di waktu Idul Adha, saya akan potong kambing. Jadi itu jadi wajib hukumnya. Tapi asal hukumnya adalah sunnah. An Abi Sa'id, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kana yudhhi bi kabshaini amlahaini aqranaini wa yusammi wa yukabbir wa yadau wa yukabbiru wa yadau rijlahu ala sifahihima, ya. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudhhi, yudhhi artinya berkorban, bikabsyain, itu kabsyah, domba, ya. Amlahain, amlahain itu berwarna putih, ya, dan itu memang warna yang paling disukai, bagus, ya. Walaupun tergantung daging, ya, kalau kita yang makan kan nggak perlu, tapi tetap tampilan luar itu harus dipilih yang baik, ya. Amlahain, ya. Kemudian gemuk, sehat, ya. Jangan yang kurus, jadi yang gemuk, sehat, ya. Kalau bisa jangan yang rokok. Ya. Akranain, tanduknya komplit, bagus, begitu. Akranain, mempunyai 2 tanduk, jangan tanduk 1, patah. Nah, dicari yang sempurna.
Wa yusammi, kemudian baca bismillah. Nanti dibahas semua ini apa hukumnya ya. Wa yukabbir, Allahu akbar. Baca bismillah, Allahu akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Dan Rasulullah SAW meletakkan kakinya ala sifahihima. Ya. Ala sifahihima. Sifah itu bagian di belakang leher katanya, atau di bagian rusuk. Ya. Karena Rasulullah yang menyembelih sendiri. Jadi bagian kaki kiri kambing yang ada di bawah, bukan yang kanan, tapi kiri begitu. Kambing itu kaki kirinya ditaruh di sini, lebih mudah orang memotongnya. Ya. Dan kaki sebelah untuk menenangkan supaya nanti dipotong sendiri. Kalau sudah ahli bisa, kalau enggak ahli, Masya Allah, semua ketua RW, RT, DKM, ya marbot masjid pegangin kambing semua 4. Kalau enggak ahli, kalau sudah ahli 1 udah bisa. Panitia itu panitiaan biasa begitu ya. Rasulullah sendiri, ya, jadi potong sendiri. Hadis ini diriwayatkan muttafaqun alaih. Ada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini disebutkan wa fi lafdin dabahahuma. Ada riwayat menyebutkan dabahahuma. Dabah dia disembelih. Ya. Biyadihi, dengan tangannya langsung. Nabi memotong sendiri. Ya. Kemudian dalam riwayat juga disebutkan saminaini. Saminain berarti gemuk kambingnya. Wali Abi Awanah fi sahihihi, dalam Awanah mengatakan saminaini. Ya, musallata badal sin. Ada menyebut tak, dalam bahasa Arab itu samin gemuk, kalau tak samin berharga, mahal. Beda ya. Beda sedikit, sudah berubah maknanya. Makanya kalau orang ngaji, khususnya yang jadi imam, harus hati-hati. Ya, khususnya Fatihah. Itu Fatihahnya harus yang jangan alhamdulillah, nggak ada huruf, nggak ada hak itu ya. Itu alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, walaupun suara enak, tapi hurufnya salah semua. Nggak boleh jadi imam. Ya, khususnya di Fatihah. Kemudian wa fi lafdzil Muslim bismillah wallahu akbar. Kalimatnya bismillah Allahu akbar. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan di sini yudohi, ya, nanti ada dalam riwayat yang lain dijelaskan. Makanya kalau membaca hadis nggak boleh kita sendiri yang baca, ikut pemahaman para ulama menjelaskan. Kalau kita pun bisa bahasa Arab, belum tentu bisa, harus merujuk maksud daripada hadis itu bagaimana. Ya, jadi bisa bahasa Arab aja, belum tentu bisa. Seperti ini perlu diluruskan sekarang ini ya, perlu diperhatikan dan diluruskan. Orang-orang mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa cukup satu kambing satu rumah, satu keluarga satu kambing. Rumah itu isinya 29 orang setengah, ya. Kemudian cukup dengan satu kambing kata begitu. Yang penting satu rumah, satu keluarga, satu. Padahal kita dari dulu mengatakan apa? Satu orang satu, begitu kan? Nah, sekarang kita kupas tuntas. Pada malam hari ini kita kupas, ya, yang jelas. Bagaimana itu sebenarnya? Satu orang satu rumah atau satu orang satu? Kalau seandainya orang-orang itu yang mengatakan bahwa satu orang satu, begitu ya, satu orang satu kambing bisa dipakai satu rumah tanpa menyalahkan yang lain, saya mau diam, saya mau biarin aja, itu keyakinan dia, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini sayangnya orang-orang ini menyalahkan pemahaman orang lain, madhab ya, yang mengatakan bahwa cukup satu orang satu kambing ya satu orang, kalau dua ya dua,
Kalau nggak punya tahun ini, tahun depan. Begitu. Toh ini hukumnya adalah sunnah. Nah, makanya rusaknya itu di mana? Cara menyalahkan. Kalau nggak sesuai sama dia, disalahkan. Itu yang bahaya. Ya. Biarkan khilaf yang khilaf. Nah, ya yakini. Ada dua pendapat. Tidak ada itu. Hadisnya ini nanti hadisnya kita bahas. Dan apa pendapat para ulama yang diperselisihkan itu tadi. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Amara bikabsin akron. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendatangkan apa? Kambing, satu kambing akron yang tanduknya bagus. Ya. Ya ta'ufi sawadin, kakinya itu kambing putih, kakinya ada kehitam-hitaman dikit bagian di bawah lutut. Ya. Nah, itu berwarna hitam. Ya. Wa yabruqu fi sawadin. Ya. Juga bagian kakinya ya. Sawad. Bagian kaki yang paling bawah juga di bagian naik, bagian atasnya juga berwarna hitam. Wa yanduru fi sawadin, kemudian juga yanduru fi sawadin artinya di bagian mata ada hitamnya juga. Pernah lihat kambing begitu? Bagus itu ya. Kambing putih tapi di bagian mata ada hitam juga. Kayak pakai kacamata, keren begitu ya. Kayak inti kalau pakai kacamata hitam kan keren orang pakai kacamata hitam ya. Nah, ini kambing tapi ya. Iya. Orang itu walaupun nggak punya duit, kalau pakai kacamata hitam dia kelihatan gagah. Itu. Maka orang pakai kacamata hitam nih. Kayak maaf kalau ada yang pakai kacamata ya. Anda nggak pernah lihat dia pakai kacamata, nggak apa-apa ya. Ya. Wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi liyudhhiya bihi. Kemudian dari kambing itu diberikan untuk dipotong. Faqala laha. Kemudian Sayyidina Aisyah, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, apa beliau katakan, halummi al-mudyah. Halummil mudyata. Artinya ambil gitu ya. Al-mudyah. Mudyah artinya sikin. Ya, ambilkan sikin. Sikin artinya pisau untuk memotong itu tadi. Itu maqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ishadiha bihajar. Tajamkan dulu. Tajamkan ini bihajar pakai batu. Jadi dulu sederhana begitu ya. Untuk menajamkan pisau tadi dengan batu. Yang disuruh istrinya Sayyidah Aisyah. Dan fafa'alat, istrinya pun enggak mau menolak. Ya. Ya jelas istri Nabi Muhammad SAW pasti taat. Ya. Pasti taat. Suruh tajamin pisau. Ya udah, ini tugas dari suami, berarti dapat pahala. Begitu. Tsumma akhadha. Kemudian Rasulullah SAW mengambil wa akhadhal kabsha, kemudian diambil kambing itu tadi, wa ajja'ahu, kemudian direbahkan, tsumma dabahahu, kemudian disembelih. Tsumma qala bismillah. Baca apa? Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Tsumma dhaha bihi, kemudian dijadikan itu udhiyahnya. Udhiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ini dikatakan oleh sebagian orang yang saya dengar videonya mengatakan bahwa ini dalil bahwa satu kambing dipakai untuk Rasulullah, putrinya dan umatnya. Berarti bukan cuma satu, bukan cuma dua umat Rasulullah. Sebegini banyaknya dengan satu. Begitu. Ya. Sepakat para ulama memahami ini seperti itu. Nanti dulu
Itu kan pemahaman dia, ya, menjelaskan kepada orang awam bahwa satu kambing cukup buat Rasulullah dan putrinya, begitu ya, ada keluarganya dan seluruh umatnya. Dengan dalil itu, memang kita bukan ada kekurangan. Memang dari dulu cara kita, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita udah dipahamkan bahwa kita itu bermadhab Syafi'i, hukumnya begini dan begitu, dijelasin, nggak usah pakai dalil-dalil lagi. Nggak paham nanti kasih dalil, gitu kan? Nggak paham. Nah sekarang ini banyak orang pakai dalil, tapi menafsirkan dalil itu semau-maunya, bahkan menyalahkan pemahaman orang lain, begitu. Ya, saya mau ambil buku ini kitab Bulughul Maram, tapi ada syarahnya banyak kan? Syarahnya Bulughul Maram banyak sekali. Syarah itu ada keterangan yang Bulughul Maram ini penulisnya siapa? Ibnu Hajar Asqalani. Ya, Ibnu Hajar Asqalani bermadhabnya Syafi'i. Ibnu Hajar membawakan hadis ini, tetap beliau mengatakan, beliau yang mencatat hadis ini, yang menulis dalam bukunya mengatakan dengan dalil yang sama, kata beliau, enggak, ini udhiyah satu kambing satu orang. Kita mau ikut yang mana? Ada orang yang mengatakan, begitu ya, ada orang mengambil hadis ini, menukil hadis ini dari kitab Bulughul Maram, mengatakan, oh hadis ini berarti kambing itu satu kambing bisa dipakai untuk satu keluarga. Ini dalilnya menurut fulan, ya, menurut fulan itu saya nggak ada masalah, kalaupun khilaf ya nggak ada masalah. Tapi mengatakan salah, nggak ada itu. Cukup satu kambing satu keluarga, itu yang bermasalah. Karena penulis kitab ini sendiri, yaitu Ibnu Hajar Asqalani, mengatakan bahwa satu kambing satu orang. Kita mau ikut yang mana, Mas? Mau ikut yang mana kita ini? Mau ikut pendapatnya ustadz-ustadz itu, ya, yang nyunnah-nyunnah itu, atau kita mengikut pendapatnya si perawi hadis itu sendiri, penulis kitab hadis ini? Siapa? Ibnu Hajar. Ikut siapa? Ikut Imam Ibnu Hajar Asqalani. Begitu. Lurus kalau begitu. Ini cara orang bodoh. Nanti kita jawab dulu mengapa, ya. Dikatakan di sini Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu kali udhiyah. Maksudnya apa ini? Memang benar. Berarti satu. Kambingnya berapa berarti? Satu dari riwayat yang ini. Riwayat ini menunjukkan satu. Dalam riwayat yang lain ada dua kambing. Nggak bisa satu dalil saja kemudian mengambil istimbat, mengambil satu hukum. Kalau kemudian satu hukum tadi untuk menyalahkan pendapat orang, itu yang bermasalah maksudnya. Mengerti ya? Dalam riwayat yang lain, kalau di riwayat ini sebutkan apa? Amlahain. Amlahain berarti apa? Dua ya? Dua. Amlahain. Amlah yani al-abyad yashubuhu syai'un, ya, minas sawad, ada kehitam-hitaman sedikit, ya, atau disebut ada qila, ada yang mengatakan amlahain artinya al-abyadul khalis, yang putih bersih, nggak ada warna lain. Kambing yang putih itu yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Akronen artinya punya tanduk yang tidak cacat, begitu, ya. Kemudian di sini juga disebutkan Rasulullah SAW mengatakan Bismillah. Coba bayangkan ini. Coba kalau kita mengartikan hadis itu sendiri, coba. Ya. Akhadaha, Rasulullah ambil kambingnya tadi, ya. Wa akhadal kabsha, kemudian diambil kambing itu tadi. Setelah diambil
pisaunya, dan Rasul ambil apa? Kambingnya, fa'ajja'ahu, kemudian direbahkan, thumma dabahahu, disembelih. Setelah disembelih, tsumma qala bismillah. Kemudian baca setelah disembelih. Setelah disembelih baca bismillah. Ya, kalau mau artikan jujur apa adanya. Begitu. Tapi para ulama membahas maksudnya di sini, ya, dalam riwayat yang menceritakan ya bismillah dulu baru disembelih. Ya. Tapi yang mengetahui apa itu takdim sama takhirnya itu, perawinya menceritakan begitu. Perawi yang menceritakan ya disembelih kemudian baca bismillah, tapi maksudnya adalah bismillah dulu. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Nggak bisa orang langsung dengar baca hadis satu, oh ini maksudnya begini, kemudian sama itu dengan arti wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu sudah berdiri sholat, berdiri untuk ila sholat berarti sudah siap, tegap mau sholat, ila sholat faghsilu wujuhakum, kemudian basuh wajahmu, banjir musola. Ya. Itu yang memahami siapa para ulama. Jelas ya? Nah, ini pendapat para ulama. Maka di sini disebutkan fa'ajau akhadha fi dabhihi qailan bismillah, ya, mudahhiyan. Kemudian lafadznya di sini muta'awwalah, mufassarah, wa mufassar itu ditafsirkan. Enggak bisa dipahami secara letterlek begitu, enggak bisa. Ya, itu berarti ya perlu apa namanya? Tafsir untuk menjelaskan. Bila syak qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ai kalimat dzabahahu tsumma dzabahahu, kemudian disembelih, ai Imam Nawawi yang mengatakan. Ya. Enggak bisa kita artikan sendiri, kata Imam Nawawi ai arada dzabhahu. Maksudnya ketika dia ingin mau menyembelih. Berarti sebelum menyembelih. Jadi hadis pun harus ditafsir, difahamkan, kalau nggak bisa secara letterlek begitu saja. Jelas ya? Sekarang kembali ke masalah satu orang satu. Kita kan biasa begitu, ya. Ini orang udah kaya, pelit lagi, kambing. Orang sekarang jangan kasih dalil yang bisa bikin pelit, senang dia, ya, senang. Satu kambing cukup satu rumah satu, padahal orang banyak, duitnya banyak, ya. Kemudian apa kepentingannya dia bilang begitu? Toh kalaupun dia nggak masuk udhiyah, itu masuk sedekah. Misal satu rumah satu kambing, ya oke, satu rumah satu kambing, isinya berapa tadi? 29. Kemudian satu kambing, dia punya duit banyak. Dia mau beli 5, masa nggak boleh? Terus jadi apa? Jadi dosa? Menyembelih itu jadi dosa? Nggak ada. Ya, iya ini ittiba, harus mengikuti Rasul. Oh begitu. Ya saya nggak suudzon, tapi kalau dengan seperti ini memperkuat, ya, mengokohkan tekad para bukhala, orang yang bakhil itu dapat dalil. Gitu, ya. Sebenarnya udah dasar pelit kasih dalil begini, oh udah kambing, ya, kecil kambingnya. Nunggu nanti hari ketiga, ya, bakul udah harga udah jatuh-jatuhan baru disembelih kita. Terus cari yang gemuk kalau mestinya, pilih yang besar, begitu. Nah, ini ada penjelasan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi tadi mengatakan dzabahahu artinya arada dzabhahu. Dzabah sudah disembelih. Sembelih. Tapi dikatakan ya mau sebelum disembelih baca bismillah. Ya. Imam Nawawi mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad, hadisnya. Terimalah ini dari Muhammad wa ali Muhammad, keluarga Muhammad,
wa bil ummati Muhammad. Umat Muhammad berarti kita diikut sertakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, "Lau ishtaraka ithnani fa akthar fi syatin lam tajuz." Kalau dua orang ikut, harga kambing berapa? 3 juta, istri bayar 1,5, kita 1,5. Patungan, begitu, patungan. Atau kalau sama istri masa mau patungan, enggak ya? Ya sama orang misalnya, sama saudara atau sama apa. Satu kambing patungan 2 orang, 3 orang. Kalau satu kelas bisa itu 30, itu latihan udhiyah, bukan udhiyah itu. Ya, itu cuma latihan saja. Tapi dapat pahala, bukan pahala udhiyah, pahala sedekah. Begitu. Ya. Jadi kata Imam Nawawi, lau ishtaraka ithnani fa aktsar, kalau 2 orang kongsi, 2 orang patungan satu kambing, lam tajuz, tidak boleh. Pertanyaannya, lo Imam Nawawi baca hadis ini enggak sih? Begitu. Kalau yang agak pinter gitu. Lo memang Imam Nawawi, kita mau ikut Imam Nawawi apa ikut hadis? Oh, itu keren ya, keren kalau tanya gitu. Kita ini mau ikut Imam Nawawi apa ikut hadis? Hadis itu jelas sahih. Ya. Ditulis oleh siapa? Ibnu Hajar. Begitu. Ibnu Hajar mazhabnya Syafi'i. Kata Ibnu Hajar, pendapat Imam Nawawi benar. Artinya sama pendapatnya, tidak boleh menyembelih satu kambing untuk patungan 2 orang. Begitu. Kemudian apa artinya? Ini kok patungan diikut sertakan keluarga Nabi Muhammad. Ini menunjukkan apa? Betapa cinta Rasulullah SAW pada keluarganya. Ya. Sampai menyembelih pun diingat keluarganya. Juga umatnya. Kita ini semua dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi, ala annal murad at-tasyrik fi thawab lal udhiyah. Maksud daripada tasyrik, patungan, kongsi, mengikut sertakan satu kambing dan keluarganya, fit thawab, dalam pahalanya, bukan udhiyahnya. Jelas? Menurut Imam Nawawi, Rasulullah mengatakan buat saya dan keluarga dan umat, itu maksudnya diikut sertakan dalam pahala. Jelas? Lal udhiyah, bukan udhiyah. Kira-kira Imam Nawawi pakai dalil nggak ngomong begini? Begitu pertanyaannya. Ya, ada yang tanya lagi. Imam Nawawi, hadis kalau sudah sahih hadisnya udah begitu. Ya. Kan sering kita itu diajak bingung sama orang-orang itu. Ya, makanya ngaji tanya apa maksudnya. Dalam hadis yang lain, Imam Nawawi mengambil dalil dari Sayyidah Fatimah. Rasulullah SAW mengatakan, "Qumili udhiyatik fashidiha." Berkata kepada putrinya, Rasulullah berkata kepada putri Sayyidah Fatimah, kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha alaiha salam, ya, "Bumi, bangun, saksikan itu korban udhiyahmu, saksikan." Berarti Rasulullah potong sendiri, dipotongkan juga untuk siapa? Sayyidah Fatimah, untuk menyaksikan udhiyah itu tadi. Ya. Fa innahu bi awwali qatrah min damiha yaghfiru laki ma salaf min dzunubik. Begitu. Berarti ini hadis menunjukkan apa? Rasulullah udhiyah untuk dirinya
Rasulullah juga udhiyah untuk putrinya. Berarti lain kambing. Jelas itu? Cukup. Oh, saya mau yang ini, ya terserah. Saya mau yang satu kambing kita naikin 29 orang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan salahkan orang. Itu maksudnya. Ya. Oh, malah kayak ada sombong-sombongnya dikit kayak ketawain gitu ya. Nggak ada itu, nggak ada. Bilang gimana? Nggak ada. Baca nggak Imam Nawawi ini pendapat a'imah? Ya, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya, Imam Baihaqi, imam pengikutnya Imam Syafi'i semua mengatakan begitu. Dan Imam Malik juga mengatakan begitu, nggak boleh, ya, nggak ada tasyrik itu, bahkan mutlak kalau Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian udah jelas ya, beli satu kambing berapa? Orang kita nabung sendiri, ya. Oh, tahun ini bisa buat saya, besok istri, besok lagi nggak apa-apa, sunnah kok, ya. Dan jangan salahkan pendapat orang, apalagi pendapatnya Imam Nawawi, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Rujukan dari semua a'imah. Kalau dia mengatakan ini juga pendapat ulama, ya udah. Kalau dua pendapat misalnya, ini ada pendapat ini. Ya, misalnya siapa yang mengatakan begini? Ibn Baz misalnya begini. Yang mengatakan cukup pendapatnya Ibn Baz. Ya kalau Ibn Baz bisa diambil pendapatnya, kenapa Imam Nawawi nggak bisa diambil? Kan begitu. Ya. Kalau pendapatnya Albani boleh diambil, kenapa pendapat Imam Nawawi nggak boleh diambil? Kan begitu. Semestinya begitu. Bukan menyalahkan. Jelas ya? Kemudian di sini ada tambahan lagi yang perlu difahami, bacaan bismillah. Ya, qala bismillah. Ya. Wa yusammi fihi, ya, sunniyatu qauli bismillah. Wa huwa madhabus Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu hukumnya sunnah. Mengucapkan bismillah hukumnya sunnah. Wal jumhur ala wujubiha. Tapi jumhur ulama mengatakan justru wajib. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Begitu. Yang penting yang menyembelih orang Islam. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang menyembelih harus orang Islam dan orang, bukan apa? Mesin, bukan alat. Gitu. Kemudian ada satu hadis juga yang disebutkan yang mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Begitu. Barang siapa orang yang mampu, punya duit, ya, tapi dia tidak mau udhiyah, tidak mau berkorban, padahal duit punya. Di sini dikatakan fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke musala kami. Maksudnya apa? Jangan dekat-dekat. Artinya jauh-jauh sana. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sebagian ulama mengatakan hadis ini disebutkan berarti hukumnya wajib bagi yang mampu. Tapi para jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Supaya mengerti aja, oh ada juga yang mewajibkan dengan hadis itu tadi. Barang siapa yang mampu, ya, mempunyai kemampuan untuk berkorban dan dia tidak berkorban, maka dia jangan mendekati musola kami. Berarti ini ancaman, jangan dekat-dekat dengan musola. Maksudnya apa itu? Diancam orang yang mampu, jangan pelit maksudnya. Ya, yang mampu, yang nggak mampu ya nggak usah. Ya. Ada orang sekarang berangkat haji ini antrian panjang, apalagi sekarang, begitu. Berarti haji nggak mampu, ya nggak apa-apa, sampai meninggal ya nggak masalah. Dia belum haji, sudah niat, ya. Bukan orang mengatakan haji setahun bisa 5 kali atau 3 kali, orang stres, ya.
Jadi minta itu haji bisa berkali-kali setahun, kayak umroh begitu. Ya, ada kan orang begitu? Saya disuruh menanggapi itu, tolong dijawab. Orang begini dijawab apa? Semoga cepat sembuh, gitu ya. Allah yasfi. Ya, sekian banyak ulama nggak pernah ada berpikir begitu. Ya, hebat dari semua madhab. Ya, udah 1400 tahun nggak ada ulama punya pendapat yang seperti ini. Ya karena pendapat nggak waras ini, masa mau dibahas? Ya, suruh haji nanti di bulan apa? Asyurul Hajj itu sudah ditentukan. Asyurul Hajj itu sekarang ini Asyurul Hajj. Ya, bulan-bulan haji. Jadi dia sudah berangkat bulan Rajab. Nanti ada lagi. Udah penuh juga. Sudah dibikin haji setahun 4 kali, masih penuh juga Mekah. Pindah ke India sana. Nah, ini kan ya nggak perlu dibahas ya begitu ya. Tapi tugas para ulama itu menjelaskan. Kemudian dikatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Ya, sa'ah artinya ada orang yang mempunyai harta yang cukup, ada duit banyak, ya, dia diwajibkan ya, untuk dalam pendapat yang ini tadi. Tapi pendapat siapa itu yang mewajibkan? Bukan dari madhab Syafi'i, bahwa madhab Al-Hanafiyah, Wal-Laits, Wal-Auza'i. Wa qaulun li Malik, ada pendapat Imam, sebagian dari pendapat Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah, Hanafiyah artinya pengikut Abu Hanafi, ya, Imam Hanafi, Wal-Laits, Imam Laits, wal Imam Auza'i. Juga ada pendapat dari Imam Malik. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis la yadullu 'alal wujub. Kata Imam Ibnul Jauzi, hadis ini tidak menunjukkan kewajiban. Ya, jadi biasa di dalam masalah fikih itu ada khilaf, ada apa, biasa aja. Ya, biasa. Tapi jangan menyalahkan pendapat orang. Jelas? Ya. Bukan anak ngomong ke inti ini, bukan, jangan ini enggak orang taat semua ini apa aja ya gitu kan. Tapi nanti kalau bertemu dengan orang-orang yang aneh itu, katakan jangan suka menyalahkan pendapat orang. Itu kan pendapat kalian, ya, yang mengatakan bahwa satu kambing boleh satu rumah. Itu pendapat kalian. Tafadhol, kita ini walaupun nggak kaya-kaya amat begitu, tapi kepengennya apa? Satu kambing satu orang. Ya, kalau sapi 7 orang. Itu pendapat memang ada dalam pendapat para ulama. Oh, yang begitu yang dipersalahkan. Ya. Itu yang disayangkan. Wa dhahabal jumhur ila anha sunnah. Jumhur mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya. Karena banyak juga para ulama yang tidak melakukannya dengan alasan memang itu sunnah dan dia tidak mampu. Ya. Kemudian di hadis yang terakhir di sini bahwa ada beberapa hadis di sini ya, yang dilarang. Ya. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anil Bara' bin Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdiri, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un la tajuzu fi dhahaya. Ya, 4 yang tidak diperbolehkan untuk udhiyah. Apa itu? Al-awra. Ya, al-awra al-bayyin. Al-bayyinu awaruha. Yang rusak matanya, yang tampak jelas. Begitu. Artinya kerusakannya itu tampak jelas. Kalau dia enggak jelas ya nggak masalah. Ya. Kan nggak ada kambing periksa kacamata, itu kan nggak ada. Ya. Maksudnya dia rusak, benar-benar rusak matanya. Ya. Nggak melihat, baik salah satu atau dua-duanya.
wal maridah al bayyin marduha. Yang sakitnya parah begitu. Ya, sakit parah. Hah? Covid. Atau ketakutan. Ya. Kambing yang kaget-kaget karena dengar suara ambulan. Walmaridul bayyin maraduha. Itu juga jangan dipakai untuk udhiyah. La tajuz. Kalau kita mau udhiyah cari yang bagus. Begitu ya. Warnanya pun yang bagus, yang gemuk, yang bagus. Ya. Yang minum madu dia kambing. Wal arja itu yang arja al-bayyin arjwa yang pincang. Ya, makanya hati-hati kalau jadi panitia titipin kambing, main tarik aja dibuat mainan anak-anak, ya. Kadang dinaikin anak-anak, bapaknya ikut juga, ya. Patah kakinya, ya. Kalau kakinya patah nggak boleh. Yang tanggung jawab siapa? Panitia. Cukup selfie aja, ya. Jangan dinaikin itu kambing. Nah, dikatakan seberapa arja itu dibahas di kitab Busyrul Karim. Arja itu kalau sekiranya dia lari bersama-sama, dia tertinggal jauh, itu dianggap pincangnya itu bermasalah. Nah, tapi kalau sedikit, tapi dia bisa ngikutin terus, nggak apa-apa. Ya. Jadi diajak lari pagi dulu itu, supaya tahu gitu ya. Nah, ini sudah cacat belum ini? Tapi hati-hati, yang jelas ini dipahami untuk para panitia. Panitia itu harus jelas, ya, harus mengerti. Panitia ini ngumpulin kambing. Sekarang nggak boleh ya? Nggak tahu, masih ada nggak? Ya, yang penting pakai masker ya. Wal kasir allati la tunqi. Ya, begitu ya. Juga ini rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Juga terlalu kurus disebut sini ya. Terlalu kurus, kambing kurus. Ya, kasihan. Mau dimakan apa ya? Biar gemukin dulu. Ya ini murah 700 gitu. Tapi kurus ya. Kasihan ya, kasih makan dulu ya. Nah, ini harga kambing sudah 2,5 juta, 3 juta, minta yang 700. Ya udah ya. Dapat kurus, tanduknya patah ya. Udah pokoknya kurus ya. Jadi diambil yang bagaimana? Yang bagus ya. Wallahu a'lam. Kemudian nanti ada sebagian ini hampir tiap tahun kulit, nah itu biasa kulit kambing ini ya. Kulit kambing dibahas terus, boleh nggak dijual? Nggak boleh ya, tidak boleh dijual. Artinya tidak boleh dijadikan ongkos. Orang suruh potong. Kalau orang tatawu artinya sukarela. Saya nggak punya amal apa-apa ya, saya ini nggak punya kerjaan, mau udhiyah juga belum punya duit, cuma saya punya keahlian memotong kambing. Potong kambing, dia mau tatawu sukarela, ya nggak masalah. Ya, kemudian dia dikasih hadiah atau disedekahkan, itu nggak masalah. Tapi bukan ongkos. Atau bilang enggak, saya mau untung, saya dapat pekerjaan ini setahun sekali. Saya kerja cuma setahun sekali potong kambing, masih suruh gratis juga. Jangan. Berarti apa? Bayar. Yaudah, berapa bayarnya? Satu kambing misal 2 juta, kebanyakan ya. Berapa satu kambing potong? Misal 500 atau berapa lah gitu ya. Takut salah ngomongnya nanti ya. Udah, orang ambil kulitnya, saya nggak bisa bayar, tapi saya bisa kasih kamu kulit saja, nggak boleh ya, nggak boleh kulit itu jadi ongkos. Kemudian boleh kita mengambil berapa? Sepertiga potong kambing, kita minta sepertiga itu maksimal ya. Jangan orang potong kambing
paha 4 antar ke rumah. Ya. Tinggal usus-ususnya sama tanduknya, jangan. Ya, itu yang biasa orang tanya terus, gimana kulit nggak boleh. Ya, jadi kalau orang yang menyerahkan itu kepada panitia, nggak ada masalah, panitia ya, panitia yang menjual, panitia memberikan kepada orang, kemudian panitia yang ambil lagi, nggak masalah itu ya, dikasihkan ke orang, panitia mau jual lagi, jual ke sini, nggak apa-apa, itu boleh. Satu lagi terakhir. Kambing, kita kan nggak tahu nih kambing. Datang ke tukang kambing. Ini sudah apa namanya? Sudah kupak belum nih? Begitu. Tukang kambing bilang apa? Ya udahlah. Padahal dia nggak tahu. Dipercaya nggak? Hah? Dipercaya nggak? Omongan tukang kambing ini percaya nggak? Pakai fikih, jangan pakai husnudon, ya suudon, ya. Dipercaya kalau memang si penjual tadi dia yang merawat, artinya dari kecil dia tahu, begitu. Tapi kalau penjual musiman datang, begitu, kupak, ini belum kupak, sini saya cabut dulu giginya. Nggak boleh. Bisa dipercaya kalau memang dia penjual itu dia yang memelihara mulai kecil, dia tahu kapan kupaknya. Nah, itu dia percaya. Ya, wallahu a'lam bishawab.